Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tajiron Kahpi, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Pernahkah kalian merasa informasi di tempat kalian simpang siur atau sulit dipahami? Nah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang saluran komunikasi organisasi. Pada video kali ini kita akan membahas 3 saluran komunikasi penting, yaitu formal, informal, dan unofficial. Pertama, kita bahas komunikasi formal. Ya, komunikasi formal ini mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan. Lalu untuk informasinya itu sudah pasti jelas, bisa dari atasan ke bawahan atau komunikasi ke bawah, bisa juga dari bawahan ke atasan atau komunikasi ke atas, atau antar bagian yang setara, yaitu atau juga komunikasi horizontal. Lalu contoh komunikasi formal itu bisa rapat, memo, surat edaran, email resmi, dan lain sebagainya. Komunikasi formal ini penting untuk menjaga keteraturan, akuntabilitas, dan dokumentasi yang baik. Lalu kelebihan dari komunikasi formal ini, informasinya sudah pasti terstruktur, terdokumentasi, dan minim interpretasi yang salah. Tetapi kekurangannya itu bisa jadi terlambat atau keterlambatan informasi dan juga kurang fleksibel. Selanjutnya mari kita bahas komunikasi informal. Komunikasi ini sering terjadi di luar struktur formal. Biasanya itu melalui interaksi sosial antar anggota organisasi. Lalu untuk contohnya sendiri itu adalah obrolan santai di pantry, gosip, diskusi di luar jam kerja, dan interaksi di media sosial pribadi. Komunikasi informal ini penting untuk membangun hubungan, meningkatkan moral, dan menyebarkan informasi dengan cepat. Untuk kelebihan dari komunikasi informal ini adalah cepat, fleksibel, dan membangun keakraban. Tetapi untuk kekurangannya adalah informasi ini seringkali kurang akurat, rentan terhadap rumor, dan sulit dikendalikan. Selanjutnya itu mari kita bahas terkait dengan komunikasi unofficial atau tidak resmi. Komunikasi ini terjadi di luar formal, di luar jalur formal dan informal organisasi. Seringkali melalui koneksi pribadi di luar organisasi. Contohnya itu adalah mendapatkan informasi dari teman yang bekerja di perusahaan mitra atau juga kenalan dari industri yang sama. Informasi ini sangat berharga tetapi tidak tercatat secara resmi. Kelebihan dari komunikasi unofficial ini adalah bisa mendapatkan informasi yang tidak tersedia melalui jalur lain. Tetapi kekurangannya itu adalah validitas dari informasi ini sulit dipastikan. Apakah itu benar atau tidak, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara formal. Oke, mari kita bahas studi kasusnya. Misalkan ada sebuah proyek konstruksi yang mengalami keterlambatan pengiriman material. Melalui rapat formalnya itu manajer tahu bahwasannya ada kendala nih di bidang suppliernya. Nah, informasi informal ini dari informalnya ini dari stafnya itu menyebutkan bahwasannya supplier itu sedang ada masalah nih di dalam internalnya. Lalu kemudian melalui temannya atau teman dari si staff ini yang bekerja di perusahaan suppliernya itu memberi tahu atau ngasih penyebab pasti dari keterlambatannya itu ada dan perkiraan waktu pengiriman baru. Lalu informasi itu kemudian disampaikan secara formal oleh si staf ke manajernya. Nah, kasus ini menunjukkan bahwasannya ketiga saluran komunikasi itu saling melengkapi. Kayak misalkan informasi unofficial tadi dari staf dari temannya si staf ke stafnya itu memberikan petunjuk di awal. Lalu informasi dari informalnya memberikan konteks atau penyebabnya karena apa gitu. Dan informasi formalnya itu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan setelahnya.
Setelah studi kasus yang tadi, mengelola ketiga saluran komunikasi ini dengan baik itu sangat penting untuk efektivitas dari organisasi. Nah, komunikasi formal itu memastikan bahwasannya informasi penting terdokumentasi dan terstruktur. Lalu untuk komunikasi informal itu membangun hubungan yang baik antar anggota organisasi. Dan terakhir itu komunikasi unofficial itu mendapatkan informasi tambahan yang mungkin berguna. Organisasi yang sehat itu mampu memanfaatkan kekuatan masing-masing saluran komunikasi dan meminimalisir adanya kekurangan-kekurangan. Mungkin itu saja penjelasan terkait tentang saluran komunikasi organisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Saya Tajrun Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.